103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan, dan masih melalui Zoom meeting bersama dengan Bapak Aan, pakar psikologi dari Humanika Consulting. Oke Pak, kita lanjut lagi nih ke tema kita tadi. Kita bukan mereka. Ya, manusia punya kecenderungan untuk mengidentifikasi dirinya dan lingkungannya gitu. Nah, dia akan mencocok-cocokkan gitu ya. Saya cocoknya dengan kelompok mana sih? Nah, jadi ada cocokologi nih. Eh, Mm-mm. Berdasarkan apa? Berdasarkan komparasi atau normatif. Kalau komparasi berarti dia membandingkan kan. Misalnya apa? Saya punya hobi bersepeda, maka saya akan bergabung dengan kelompok-kelompok penyuka sepeda gitu. Atau normatif, misalnya berdasarkan usia gitu. Ya. Oh, saya akan gabungnya dengan anak-anak milenial karena saya bukan golongan orang-orang kolonial. Biasanya seperti itu ya. Jadi eh, akhirnya begitu dia sudah mengidentifikasikan dirinya dan mengidentifikasi lingkungannya, maka terciptalah apa yang namanya kita dan mereka. Kita adalah menyebutkan diri kita dan orang-orang yang sama dengan kita bilangnya kita. Tapi kalau Mm-mm. orang-orang yang di luar dari circle kita tadi, kita menyebutnya mereka. Nah, disitulah terjadi pengkotakan ya, bahwa kita bukanlah mereka. Jadi kurang lebih kayak gitu, Nurul. Gambaran Oke. apa sederhananya. Oke, Pak An. Jadi begitu ya. Kita cenderung lebih merasa aman atau nyaman bersama orang-orang yang memiliki banyak kesamaan dengan kita. Begitu ya, Pak An ya. Oke, Pak. Betul, Kalau betul, misalkan betul. kita kategorisasikan kita dengan orang lain, apakah boleh, Pak? Atau itu sesuatu hal yang wajar dalam ilmu psikologi? Itu wajar ya, itu sangat Mm-mm. wajar teman-teman. Jadi apa namanya, memang manusia punya kecenderungan untuk mengelompokkan. Jadi kalau misalnya gini, eh, teman-teman pernah lihat nggak ada misalnya kita dikasih gambar gitu ya, lingkaran-lingkaran, kemudian kotak-kotak gitu kan. Nah, secara otomatis otak kita tuh akan mengelompokkan, oh ini kelompoknya lingkaran karena mereka bentuknya sama, nggak punya sudut. Oh ini kotak, ini kita kelompokkan yang sama gitu ya. Kan kita punya kecenderungan itu bukan? Di rumah misalnya, Mm-mm. di rumah pada saat kita menata beresin rumah gitu, menata barang-barang di rumah kan kita punya kecenderungan, oh ini koran dikumpulkan dengan koran, majalah dengan majalah, buku dengan buku. Jadi memang sebenarnya itu satu hal yang sangat wajar gitu. Sangat manusiawi. Oke, berarti wajar dan manusiawi. Ya, Oke, baik Pak Aan. Nih kalau saya juga ada pertanyaan nih, jika seseorang nih apatis atau masa bodoh dengan kelompoknya, ya kan, kemudian sulit nih bersosialisasi, apakah hal demikian merupakan suatu keegoan diri? Apakah hal tersebut akan merugikan dirinya? ya. Kalau itu lebih pada self concept ya. Jadi kalau tadi kita orang mengkategorikan diri, Mm-mm. membandingkan dengan lingkungan, kemudian dia akan memilih mana lingkungan yang cocok buat dia gitu ya. Maka dia akan ambil itu, dia akan menjadi bagian dari kelompok itu. Tapi kalau yang tadi nih yang orang yang artinya masa bodoh sama lingkungannya itu terkait dengan self konsepnya dia. Ya, dia punya punya dia mempersepsikan dirinya gitu ya, melihat dirinya itu seperti apa sih? Biasanya orang-orang yang apa melepaskan diri dari kelompoknya adalah orang-orang dengan self esteem tinggi gitu ya. Dia merasa misalnya tanpa kelompok gue bisa kok gitu ya, gue bisa berdiri sendiri. Eh, Dia merasa punya kelebihan gitu ya. Mungkin dia pintar, mungkin dia cantik, dia tampan gitu ya. Dia kaya misalnya. Iya. Di mana dia merasa tanpa kelompoknya, tanpa orang lain dia bisa berdiri sendiri. Ini terkait dengan self esteem sebenarnya. Apakah itu merugikan dirinya? Pastinya ya, kan manusia itu kan makhluk sosial. Iya. Misalnya gitu ya, eh, dia tinggal di satu lingkungan ya, di satu RT gitu, dengan tetangganya dia nggak cuek, dia nggak peduli, karena dia merasa dia paling kaya, dia paling cakep, dia paling pinter, paling benar gitu ya. Maka dia berlepas dirilah dari lingkungan. Pada saat terjadi sesuatu gitu ya, dia kebakaran, dia sakit misalnya,
apakah yang akan menolong dia itu orang yang jauh gitu, saudaranya dia yang jauh kan enggak, pasti pasti tetangga terdekatnya. Jadi pastinya akan merugikan diri dia sendiri kalau dia punya self esteem yang terlalu tinggi ya, terlalu berlebihan. Itu sih Mas Ilham. Oh, berarti dia kalau misalnya kayak gitu bisa dikatakan wajar, Pak. Misalkan dia bodoh amat, apatis, apa-apa sendiri. Nggak wajar sih. Artinya gini, self esteem itu baik. Orang kalau nggak punya self esteem juga kan akhirnya kecenderungannya minder gitu ya, nggak percaya diri gitu. Iya. Self esteem itu baik, tetapi kalau berlebihan tidak baik. Kalau apa kekurangan self esteem juga nggak baik. Jadi ya sewajarnya saja ya, dia dia percaya diri. Iya, saya mampu, saya apa namanya, saya baik gitu ya, saya pintar, self esteem. Tapi gitu ya, tidak berlebihan. Artinya dia tidak wah, tanpa orang lain saya bisa kok karena saya pintar, nggak begitu gitu. Jadi atau gini, ah saya nggak pintar, oh saya jelek, oh saya miskin, itu juga nggak boleh juga. Jadi self esteem itu eh, apa namanya, normal gitu ya, apabila dia sewajarnya. Jadi tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh kerendahan untuk self esteem. Baik, Pak. Itu tadi kalau misalkan tidak peduli atau apatis dengan kelompoknya. Ini gimana lagi nih, Pak? Kalau misalkan seseorang ini terlalu mencintai dirinya atau mencintai kelompoknya sampai tidak bisa menerima orang-orang yang mungkin berbeda dengan dia dan kelompoknya. Istilah lu ya lu, gua ya gua. Nah, itu gimana tuh menurut Pak Aan? Silakan, Pak. Jadi biasanya orang kalau sudah terlekat dengan satu kelompok gitu ya, maka dia akan apa, punya pandangan terlalu berlebihan terhadap kelompoknya, gitu ya. Mm-mm. Eh, eh, jadi seolah-olah yang paling baik, yang paling benar adalah kelompoknya, gitu ya. Sementara kalau bukan kelompoknya dia pasti jelek, pasti salah. Itu Ya. itu namanya ya apa namanya, in group favoritism ya namanya. Contoh nyatanya misalnya. eh, saya misalnya orang Minang misalnya. Nah, pada saat saya eh, apa namanya, berbisnis gitu ya, misalnya saya melakukan bisnis. Nah, saya akan karena seorang Minang, maka saya akan cari partner orang Minang karena saya pikir di luar orang Minang itu nggak bagus. Nah, itu contohnya yang terjadi. Mm-mm. Atau ya, itu kan sering kali terjadi ya. Itu kan in group favoritism namanya. Atau gini, pecinta supporter ya, supporter sepak bola misalnya, Ya. antara pendukung Persib dengan pendukung Persija gitu ya, itu kan sampai rela apa, eh, bentrokan, rela bunuh-bunuhan gitu ya. Padahal kan sebenarnya apa sih yang mereka perjuangkan, kan nggak ada sebenarnya gitu loh. Tapi ya Mm-mm. tadi karena mereka terlalu berlebihan dalam memfavoritkan grupnya, kelompoknya gitu. Berarti berlebihan pun tidak boleh ya, Pak Aan ya. Nah, Ya, eh, mm-mm. ya, harapannya kalau kita paham dengan talkshow hari ini ya, kita ke depannya nggak begitu gitu loh. Kita tahu, oh Mm-mm. sebenarnya ini adalah kecenderungan manusia untuk melakukan tadi ya, in group favoritism, harusnya nggak begini gitu. Oke, itu berarti tidak boleh apatis, tapi tidak pula boleh terlalu mencintai. Sekarang pertanyaannya nih, Pak An, sampai batas mana sih kita boleh mencintai atau fanatis terhadap diri kita dan kelompok kita, biar nggak berlebihan gitu. Ambang batasnya di mana sih begitu, Pak An? Ya, sebenarnya gini, kalau kita sudah apapun yang berlebihan kan nggak bagus ya, Mm-mm. nggak bagus. Minum air putih itu sehat, tapi begitu kita minum banyak-banyak, minum segentong gitu juga nggak bagus juga kan gitu, nggak sehat juga kan gitu. Nah, Iya. kalau dalam ilmu psikologi gini, eh, kalau sudah terlalu berlebihan, maka bisa dikategorikan sebagai mental illness gitu loh. Ya, mental illness itu apa sih? Mental illness adalah apabila perilakunya dia itu sampai menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain. Itu sudah mental illness tuh. Jadi sampai Mm-mm. ambang batasnya mana sih? Ya, sepanjang misalnya ya, dia punya self esteem, sepanjang dia tidak, dengan self esteem itu dia tidak menyakiti dirinya dan tidak menyakiti orang lain, itulah batas kewajaran. Kemudian fanatisme dia terhadap kelompok, sepanjang dia tidak merugikan, tidak menyakitkan, menyakiti orang lain atau merugikan dirinya dan menyakiti dirinya, itu adalah batas, batas wajarnya sebenarnya, Mbak Nurul. Mm-mm.
Berarti batas wajarnya itu ketika tidak menyakiti dirinya dan orang lain. Begitu ya, Pak An ya? Ya, Nah, tadi ada istilah in-group favoritism ya, Pak ya, yang mencintai kelompoknya. Nah, kira-kira ya. gimana sih, Pak, kaitan antara in-group favoritism ini dengan perilaku diskriminasi di masyarakat luas? Ya. Eh, Kalau teman-teman ini ya eh, ngikutin gitu ya, Mm-mm. bagaimana maraknya di negara kita ya dengan pasca pasca pilpres, pasca pilgub ya teman-teman, itu kan bagaimana kita terkotak-kotak menjadi beberapa kelompok, beberapa kubu gitu ya. Nah, Mm-mm. akhirnya satu satu kubu pendukung akan melihat grup lain, pendukung yang lain sebagai rival kan gitu ya. Maka terjadilah apa istilah penyebutan eh, kecebong, kampret gitu ya, teman-teman. Iya. Itu kan sebenarnya eh, apa output dari ini in group favoritism ya. Bagaimana kita memfavoritkan gitu kelompok kita, menilai kelompok kita secara berlebihan bahwa kita paling benar, kita paling bagus gitu. Sementara kelompok lainnya, rivalnya itu jelek gitu. Nah, itu terjadi teman-teman. Akhirnya eh, yang ada adalah ya sudah ribut terus kan kalau apalagi di medsos tuh ya, saling hujat, saling kritik dan sebagainya gitu. Itu yang terjadi saat ini. Berawal dari mana? Berawal dari tadi, berawal dari kecenderungan orang untuk mengkategorisasikan diri dan lingkungannya, membentuk satu kelompok, akhirnya mereka punya penilaian berlebihan atau fanatisme lah ya terhadap kelompoknya. Dan itu yang terjadi gitu loh. Akhirnya ya eh, terjadilah kita merugikan merugikan kelompok lain kan gitu kan. Dan gini, kalau dalam Mm-mm. stereotyping itu ada namanya belatan stereotyping gitu ya. Stereotip yang disengaja. Nah, kalau sudah masuk ke tadi ya kelompok-kelompok tadi in group favoritism gitu ya, itu masuk ke Mm-mm. dalam belakang stereotyping. Kita dengan sengaja mengkategori atau mengelompokkan mereka gitu ya. Eh, Bahkan kita sengaja untuk apa ya, bukan menyakiti, mendiskreditkan mereka lah. Jadi yang bukan kita itu pasti jelek, kita diskreditkan gitu loh. Itu seringkali terjadi dalam panggung politik kita ya di Indonesia saat ini sedang berlangsung. Kalau Mm-mm. kita lihat di tadi balik lagi ke contoh supporter bola gitu ya, itu juga terjadi kan. Bagaimana Persija, pendukung Persija mengolok-olok Persib misalnya, nanti Persib mengolok-olok Persebaya misalnya, itu terjadi teman-teman. Gitu loh. Oke, Pak An. Ini ada satu pertanyaan menarik juga nih. Ini terkait mencintai budaya atau sukunya sendiri. Ada istilah kalau nggak salah dulu waktu belajar tuh namanya etnosentrisme. Benar nggak sih Pak An? Etnosentrisme ini bisa luntur nggak sih Pak? Karena kan kalau kita lihat kalau zaman dulu nih orang-orang pedalaman atau orang-orang yang sangat fanatik dengan adat budayanya, dia nggak akan mau tuh menikahkan misalnya putranya atau putrinya dengan anak dari suku lain. Tapi makin ke sini, kayaknya sifat etnosentrisme itu bisa luntur deh Pak. Apakah memang kalau dari kacamata psikologi, sifat etnosentris itu bisa luntur? Itu gimana, Pak? Iya, ini kan terkait dengan apa melibatkan kognisi ya, kognisi manusia. Jadi Mm-mm. kognisi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan manusia. Nah, bagaimana manusia itu mengolah informasi kan gitu kan. Jadi eh, begitu dia mendapat stimulus secara kognitif diolah, kemudian dia menyimpulkan, membentuk satu persepsi kan gitu ya prosesnya. Mm-mm. Nah, bisa nggak itu luntur? Tergantung kognisinya, tergantung dia memproses informasinya tadi, stimulusnya diolah, mm, menghasilkan persepsi seperti apa. Jadi kan ada istilah bilang gini loh, we see what we want to see. Kita tuh cuma pengen ngelihat apa yang pengen kita lihat gitu. Kita cuma cuma melihat apa yang ingin kita lihat, kan gitu kan. Jadi Mm-mm. kalau tadi kalau kita cuma pengen pengen melihat bahwa budaya kita, suku kita yang paling baik, ya itu yang kita lihat. Ya, we see what we want to see. Tapi pada saat kognisi kita mengolah gitu ya, oh ternyata gitu ya, eh, betul suku kita baik, budaya kita baik, tetapi
budaya lain, suku lain juga sama baiknya loh. Itu kan diolah oleh kognisi kita kan, menimbulkan satu Mm-mm. persepsi. Nah, itu bisa bisa melunturkan tadi fanatisme terhadap suku dan apa eh, budayanya. Jadi Oke. seperti itu ya. Eh, yang terjadi juga pada tadi fanatisme kelompok ya, harapannya gitu dengan kita memahami gitu ya, memahami oh ternyata itu kecenderungan manusia seperti itu. Nah, secara kognisi dia akan mengolah gitu. Jadi kalau ada informasi misalnya oh kan kalau sekarang ini juga gini, no kelompok itu eh, hoax ya, berita hoax kan. Kelompok itu melakukan ini, kita langsung merespon kan. Karena apa? Mm-mm. Karena itu bukan kelompok kita gitu kan. Itu kelompok lain. Kita merespon akhirnya terjadi benturan yang sedang terjadi di supporter bola kan gitu. Oh, salah satu kelompok kita, anggota kelompok kita dipukul tuh sama kelompok sono gitu ya. Akhirnya kita sangat reaktif terhadap informasi itu, akhirnya kita ribut, tawuran, kan terjadi seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah paham bahwa kita punya kecenderungan in-group favoritism gitu ya, harapannya pada saat kita menerima informasi secara kognitif kita olah itu informasi itu, gitu kan? Ya. Sehingga kita tidak langsung bereaksi gitu ya. Tapi Mm-mm. kita analisa dulu, benar nggak sih informasinya? Apa sih yang harus saya lakukan? Gitu loh. Jadi ini sangat sangat tergantung pada tingkat kognitif ya, bagaimana orang memproses informasi dengan kecerdasannya. Nurul. Oke, biar tidak gampang terprovokasi begitu ya Pak An ya. Ntar Betul, kelompoknya betul. Jadi disenggol dikit. Mm-mm. iya. Jadi kalau kalau kita perhatikan ya di panggung politik saja misalnya, ya, yang Mm-mm. sering bentrok siapa sih? Kan rakyat, ada para pendukung yang which is sebenarnya orang-orang mohon maaf di kalangan bawah ya yang seringkali bentrok. Sementara eh, pejabat-pejabatnya yang which is mereka yang lebih cerdas ya, mereka yang lebih terdidik gitu, well educated, kan mereka tenang-tenang aja gitu. Ya. Jadi tingkat kecerdasan kita itu juga sangat menentukan bagaimana kita bersikap sebenarnya. Ini juga ada penanya juga nih dari via WhatsApp. Ini dari Mister Bean ini. Dia bilang katanya kita bukan mereka dan mereka bukan kita. Jadi masing-masing individu punya cara atau strateginya tersendiri. Nah, pertanyaannya apaan? Bagaimana caranya agar masing-masing individu ataupun kelompok bisa sehati atau satu hati, satu rasa? Begitu saja pertanyaannya. Makasih, Pak An. Baik, berarti kan harus menyamakan persepsi kan? Persepsinya harus sama. Nah, gimana caranya? Ya salah satu cara komunikasi. Duduk bareng, ketemu bareng, eh, kita ngobrol. Dalam hal kita memandang satu masalah, persepsi saya seperti ini, persepsi Anda seperti apa sih? Kita cari kesamaannya kan gitu. Mestinya sih gitu. Idealnya duduk bareng, kita komunikasikan. Jadi eh, apa? Caranya adalah komunikasi. Berarti kita saling sharing, saling ngobrol, duduk bareng ya, ditemukan bareng dan bisa Betul, ketemu titik temunya seperti apa. Oke. betul, betul Lebih tepatnya sekali. kayak musyawarah atau mufakat ya, Pak. Ya, bisa jadi. Misalnya gini, Gitu, Mister B. Heeh. iya yang paling sering ribut misalnya pendukung Persija dengan Persib misalnya. Ya sudah coba kita bikin satu Iya. event, mereka kita pertemukan, nggak Mm-mm. dalam pertandingan bola ya, pertemukan dangdutan misalnya yang ngobrol apa bikin satu event kebersamaan gitu. Pasti akan cair gitu loh. Ketimbang memang sudah kita kotak-kotakan sendiri gitu ya. Dari awal kita kotak-kotakan nggak kita baurkan gitu. Jadi memang cara terbaik adalah komunikasi menurut saya. Oke, baik. Makasih Pak An. Ini juga terima kasih Mister Bin. Ini juga udah dijelasin dengan Pak An. Penjelasannya sebagai berikut, yaitu adalah kita harus duduk bareng, ketemu bareng, dan kita komunikasi dengan cara mufakat atau musyawarah. Ya. Ya. Gitu. Oke, Pak An, ini ada pertanyaan lagi nih dari Dila di Bidara Cina. Kak Nurul mau nanya nih sama Pak An. Saya ini kan mahasiswa nih. Jadi di kampus itu sering ada yang namanya PEMIRA, pemilihan rakyat. Nah, mungkin ini beda-beda tipis sama yang namanya pemilu begitulah ya, Pak Aan. Nah, ada teman saya, dia ini sangat fanatik dengan satu organisasi dan teman saya yang lain fanatik dengan satu organisasi lawannya. Nah, sedangkan saya ini posisinya di tengah-tengah atau abu-abu, tidak fanatik ke yang satu dan tidak fanatik ke
yang satunya lagi, atau bisa dibilang tidak begitu menggubris yang namanya Pemira. Nah, kira-kira apakah ada dampak negatif yang akan saya dapatkan nih Kak Nurul karena posisi saya yang abu-abu dan cenderung tidak memihak salah satu pihak manapun. Nah, gitu Pak An. Ini ceritanya mahasiswa yang abu-abu, yang nggak mau Yang tahu galau gitu ya, deh, galau. yang nggak mau ribet gitu. Ya, Silakan Pak An. eh, ada juga memang orang-orang yang cenderung mengambil posisi aman gitu ya, posisi Mm-mm. tengah. Eh, atau gini, even misalnya eh, kita dirugikan dengan adanya kelompok-kelompok tadi gitu ya. Artinya gini, kalau kita tidak memihak di antara dua kelompok itu, kita dirugikan dalam artian kita diperlakukan berbeda kan. Mereka akan memfavoritkan kelompoknya kan, sementara kita kan tidak berada di Mm-mm. anggota mereka gitu ya. Nah, ada kecenderungan orang tertentu merasionalisasi. Jadi nggak apa-apa lah apa mereka cutekin gue karena gue nggak gabung sama mereka. Ada yang seperti itu. Jadi Mm-mm. kerugiannya adalah pastinya karena Anda tidak bergabung di antara kelompok mereka, pasti Anda akan tidak diprioritaskan sebagaimana mereka memprioritaskan anggota kelompoknya. Itu satu kerugian sebenarnya. Mm-mm. Nah, kalau dalam apa, tetapi juga sebenarnya kalau Anda masuk di antara salah satu kelompok tersebut, pasti Anda akan berpikir nggak enak dengan kelompok yang tidak saya pilih gitu ya. Iya. Saya bergabung dengan kelompok A, saya nggak enak dengan kelompok B gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau dalam dalam hal ini kan memang harus menentukan sikap sebenarnya Anda ada di pihak mana sih? Jangan eh, apa namanya? Kalau kita pemilu kita nggak nyoblos tuh apa namanya? Golput. Golput. Ya, golput, jangan golput dong, Iya. gitu. Karena suara Anda menentukan masa depan bangsa kan gitu ya. Mm. Nah, eh, baiknya memang Anda kaji gitu ya, Anda balik lagi kognisi yang akan berperan. Dengan Mm. kecerdasan Anda mengkaji sebenarnya pihak mana sih, ya, golongan mana sih yang sebenarnya lebih layak memimpin, misalnya ya di eh, apa senat mahasiswa misalnya, di Mm-mm. kepengurusan senat mahasiswa misalnya. Yang mana sih? Nah, itu akan lebih baik dan Anda akan merapat ke eh, golongan tersebut gitu ya. Dibandingkan Anda golput. Eh, nah, tetapi permasalahannya kalau misalnya terjadi kubu-kubuan tadi ya, kelompok A dan kelompok B, ya kalau bisa Anda dengan balik lagi dengan tingkat kecerdasan Anda gitu ya, Anda mampu mendamaikan keduanya. Eh, Bersaing boleh gitu ya, tapi eh, apa mempromosikan lebih baik satu kelompok mempromosikan kelebihan-kelebihan kelompoknya dibandingkan dia menjelek-jelekan kelompok yang lain kan gitu kan. Sehingga Mm. orang si pemilih bisa melihat, oh, secara objektif si kelompok mana sih yang sebenarnya lebih baik untuk memimpin. Jadi saran saya sih jangan Oke. golput lah ya. Siap. Oke, Pak An, karena waktunya juga nih sudah mau habis, mungkin bisa Pak An memberikan saran-saran positif nih terkait dengan tema kita pagi ini. Singkat aja, Pak An. Silakan, Pak. Baik, sekali lagi saya sih berharap ini kan kita mau jelang tahun panas ya, pemilu 2024 ya, Pilpres. Mm-mm. Nah, belajar dari pengalaman sebelumnya yang terjadi pengkotak-kotakan, pengkelompok-kelompokan, in-group favoritism. eh, Harapannya kita belajar untuk tidak terjadi kembali. Dengan cara apa? Tadi kita menilai kelompok kita jangan terlalu berlebihan, tidak juga menghakimi kelompok lain gitu ya. Jadi eh, sama tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi, Mr. Bin ya. Jadi Mm-mm. lebih baik kita duduk bareng, ayo kita diskusi, kita samakan persepsi apa sih sebenarnya yang kita ributin itu apa sih gitu. Jadi balik lagi jika Anda merasa cerdas gitu ya, maka Anda mampu untuk tidak eh, berlaku fanatik yang berlebihan terhadap kelompok Anda. Itu sih Oke. singkatnya, Nurul Mm-mm. Ilham. Siap-siap. Ya, Pak An, terima Pak kasih. Anwar Yulistianto, pakar psikolog dari Humanika Consulting. Terima kasih banyak, Pak An, untuk waktunya. Kita Terima sharing kasih, banyak terima pagi kasih, ini. terima Sehat kasih, selalu terima ya, kasih Pak ya. semua. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Untuk DV Mania juga terima kasih. Tadi ada beberapa yang nanya dari Mr. Bean juga. Terima kasih Mr. Bean untuk DV Manianya juga. Untuk yang ketinggalan nanti ada di YouTube ya, Bang Ilham ya, untuk videonya.
Oke, Pak An, segitu aja. Terima kasih Oke, banyak, Pak. baik. Terima kasih, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.